Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Septa, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yoga Argenda. Pada sore ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah MSDM berbasis kompetensi dengan judul Rancangan Rekrutmen dalam Seleksi Berbasis Kompetensi pada Studi Kasus Jabatan Sony Corporation. Materi ini membahas bagaimana proses penyusunan kompetensi jabatan secara sistematis, lalu penyaringan awal melalui CV screening hingga penentuan alat wawancara berbasis kompetensi untuk memastikan perusahaan mendapatkan kandidat yang terbaik dan paling sesuai. Next. Isi profil kompetensinya itu yang pertama adalah profil kompetensi jabatan dalam Sony Corporation, yaitu jabatan yang dianalisis adalah Product Development Manager, yaitu posisi kunci yang bertanggung jawab dalam proses pengembangan produk elektronik Sony, mulai dari riset, konsep desain, uji kualitas, serta hingga peluncuran produk ke pasar. Lalu tujuan jabatan ini adalah menghasilkan produk yang inovatif, berkualitas tinggi, relevan dengan kebutuhan konsumen global, sekaligus berkompetitif dalam pasar elektronik dunia. Untuk mengukur kualifikasi kandidatnya disusun 3 kategori kompetensi utama. Yang pertama adalah core kompetensi. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah customer focus, yaitu kandidat mampu memahami kebutuhan user, melakukan riset pelanggan, serta mengarahkan pengembangan produk berdasarkan feedback pasar. Lalu yang kedua ada inovasi orientasi, lalu yaitu kemampuan menghasilkan ide baru, memimpin brainstorming, dan melakukan rapid prototype sebagai langkah inovasi. Lalu yang ketiga adalah collaboration, yaitu bekerja dengan banyak tim serta divisi dalam lintas negara, lalu menyelesaikan konflik secara fungsional. Lalu yang kedua ada managerial dan leadership kompetensi. Yang pertama ada people management, mampu memimpin tim engineering, memberikan coaching, lalu membuat EDP, serta memperbaiki performa anggota tim. Lalu yang kedua ada strategic decision making, pengambilan keputusan strategis berbasis kompetensi riset pasar, risiko teknis, dan nilai bisnis. Lalu yang ketiga ada project leadership, memimpin project end-to-end, menyusun timeline, dan mengolah budget hingga menyelesaikan hambatan desain. Next. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, ada technical kompetensinya. Yang pertama adalah Product Lifestyle Management atau PLM, yaitu mengolah siklus produk dari ide hingga dirilisnya produk. Lalu yang kedua ada Technical Feasibility Analysis, yaitu menilai kelayakan fitur berdasarkan performa dan kompatibilitas teknologi. Lalu yang ketiga ada quality assurance dan product testing, yaitu memastikan standar kualitas Sony terpenuhi. Lalu yang keempat ada teknologi dan engineering knowledge, yaitu menguasai teknik sensor, audio, dan imaging, serta sistem embedded. Next. Lalu yang kedua adalah menyusun kriteria screening berbasis kompetensi. Untuk yang pertama adalah indikator kualifikasi awal yang harus muncul di dalam CV-nya. Bisa dilihat contoh di tabel. Next. Lalu selanjutnya yang kedua ada checklist CV screening. Yang pertama adalah pengalaman yang relevan, itu contoh indikatornya pernah melakukan user research dan user testing. Lalu yang kedua terlibat dalam kolaborasi lintas divisi. Lalu yang ketiga memimpin produk engineering. Lalu yang kedua ada behavior and evidence, yaitu contoh bukti tindakannya yaitu mengembangkan fitur berdasarkan feedback user. Lalu yang kedua memimpin brainstorming dalam proses inovasi. Lalu yang ketiga ada technical achievement, yaitu contoh penyampaiannya itu berhasil merilis produk dalam tepat waktu dan sesuai spesifikasi. Yang kedua ada menurunkan defect rate setelah QA testing. Lalu yang ketiga yaitu
pertanyaan wawancara berbasis kompetensi atau CBI. Bisa dilihat sebagai contoh pertanyaannya yang ada di tabel. Next. Dan paduan scoringnya bisa dilihat di tabel dari 1 sampai 5. Oke, next. Oke, buat penutupnya itu, jadi kesimpulannya yang saya jelaskan sebelumnya, rekrutmen berbasis kompetensi membantu perusahaan memilih kandidat yang tepat secara lebih objektif. Lalu yang kedua ada Sony membutuhkan product development manager yang inovatif, strategis, dan menguasai teknologi. Lalu yang ketiga ada screening CV dan wawancara STAR, memastikan kandidat yang benar-benar kompeten, bukan hanya terlihat baik di atas kertas. Dengan rancangan seleksi yang tepat, perusahaan dapat memperoleh SDM yang terbaik yang mampu membuat produk Sony tetap unggul di pasar elektronik global. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.